Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bertemu dengan kakak ya. Apakah adik masih ingat siapa kakak? Iya, jadi kakak adalah mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Desa semester 2. Nama kakak Nilu Putu Divya Jyoti Mahardika, bisa dipanggil Kak Divya. NIM kakak 20110310047. Nah adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan kembali kepada kalian mengenai operasi hitung nih. Tapi ada yang berbeda. Operasi hitung kali ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Oke, coba sekarang kakak tanya ya. Apakah adik-adik tahu apa sih itu bilangan bulat? Pengertian dari bilangan bulat itu sendiri adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan juga positif. Sama seperti bilangan cacah, bilangan bulat terdiri dari 4 operasi hitung bilangan. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adik-adik pasti sering berlari, berjalan, melompat, maju, dan mundur. Pasti ya adik-adik, karena itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Tapi ternyata kegiatan itu bisa loh disangkut pautkan dengan pelajaran matematika yang akan kita bahas. Khususnya kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Pasti adik-adik penasaran ya kan? Yuk kita lanjut dengan video kakak berikut ini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yuk coba adik-adik perhatikan soal berikut ini ya. Nah, seorang bayi perempuan bernama Caca sedang belajar melangkah. Mula-mula, ia merangkak maju mencari ibunya sebanyak 2 langkah. Selanjutnya, Caca menghampiri ayahnya dengan mundur ke belakang 3 langkah. Jika hal tersebut digambarkan dengan garis bilangan, maka posisi Caca saat ini berada di titik. Sekarang kita coba ilustrasikan ya soal tadi menggunakan animasi seperti ini. Nah, jadi di sini kakak sudah ada garis bilangan nih. Dan juga ada adik bayi yang bernama Caca. Jadi, pertama-tama Caca melangkah maju menuju ibunya berapa langkah adik-adik? 2 langkah. Ayo kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Nah, sekarang Caca sudah berada bersama ibunya di titik 2. Nah, sekarang katanya dalam soal Caca itu mundur menuju ayahnya. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 3 langkah. Yuk kita balikan dulu ya Cacanya, kita balik. Kemudian kita hitung sama-sama sampai 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, jadi adik-adik tahu kan sekarang Caca berada di titik mana? Iya benar sekali, sekarang Caca berada di titik negatif 1. Nah adik-adik perlu ingat nih, kalau tanda positif dalam soal cerita itu biasanya disebutkan dengan maju atau ke depan atau juga ke kanan. Nah selanjutnya jika negatif bisa juga dituliskan dengan mundur, berbalik, dan ke kiri. Ya adik-adik harus ingat ya. Lalu bagaimana dengan soal berikut ini? Coba deh kalian lihat ya. Soalnya adalah 2 tambah negatif 4. Oke adik-adik, sekarang kakak ingatkan lagi ya. Kalau tanda positif dia ke arah kanan. Kemudian kalau negatif ke arah kiri. Dan di antara positif dan negatif ada 0. Nah, untuk menjawab soal tadi, kita bisa menerapkan hal itu. Baik, sekarang kita kembali ilustrasikan dengan orang yang sedang berjalan dan juga garis bilangan. Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu nih, apakah angka bernilai negatif atau bernilai positif. Yang pertama, mari kita lihat angka 2 itu positif atau negatif ya. Benar sekali, angka 2 termasuk bilangan positif. Berarti kalau positif arahnya kemana ya adik-adik? Arahnya ke kanan. Ya, bagus banget. Nah, arahnya ke kanan. Yuk kita hitung sama-sama ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, sekarang kita bisa lihat orang itu berada di titik mana?
Iya, berada di titik 2, positif ya adik-adik. Selanjutnya kita lihat ada tanda tambah yang berarti dia kembali berjalan. Nah, setelah itu langkah ketiga ada negatif 4. Yuk diingat lagi, kalau negatif arahnya jadi ke kiri, bener banget. Pokoknya dia tuh kalau negatif berbalik arah ya adik-adik. Oke, kalau sudah negatif berarti kita ke arah kiri sebanyak 4. Bagus banget. Oke, coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa lihat kan orang tersebut berada di titik mana? Iya, bagus banget, ada di titik negatif 2. Wah, ternyata adik-adik sudah paham nih. Tepuk tangan dulu. Ayo kita coba lagi dengan soal negatif 5 kurang negatif 2. Kira-kira berapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, bener banget, hasilnya negatif 3. Adik-adik, kalian harus mengingat ini ya. Maka dari itu, kalian boleh catat ini dalam buku kalian. Yuk adik-adik, sekarang kita lanjut lagi ya ke perkalian dan pembagian. Nah, coba deh adik-adik perhatikan soal berikut ini ya. Diceritakan ada seekor katak melompat ke kanan dalam sekali lompatan mencapai 4 lompatan biasanya. Lompatan panjang itu diulang sebanyak 2 kali. Jika dituliskan dalam garis bilangan, di titik berapakah katak itu berada? Ayo adik-adik, kita hitung sama-sama ya. Kataknya akan melompat 1, 2. Nah, kira-kira sekarang kataknya ada di titik berapa? Adik-adik sudah tahu kan? Iya, benar banget. Kataknya ada di titik 8. Nah, adik-adik, sekarang ada konsep perkalian lagi nih yang perlu kalian catat dan ingat. Ini harus diingat ya adik-adik, makanya sekarang kalian tulis di buku catatan kalian. Oke? Nah, kita coba lagi ya soal perkalian 4 kali negatif 2. Ayo adik-adik hitung ya. Ya, bener banget, hasilnya negatif 8. Kita lanjut lagi yuk. Sekarang, coba perhatikan soal berikut ini. Diceritakan seekor kelinci ingin melompat ke arah kiri hingga mencapai titik negatif 6. Namun, dalam perjalanannya, ia tidak bisa langsung menuju titik 6 karena ia sedang membawa sebuah wortel. Jadi, kelinci itu harus melompat perlahan sebanyak 3 setiap lompatannya. Berapakah jumlah lompatan yang harus dilakukan kelinci itu? Kelinci siap? 3 titik setiap lompatan ada di negatif 3. 3 titik lagi ada di negatif 6. Nah, kelincinya udah sampai nih. Mari kita hitung jumlah lompatan yang kelinci itu lakukan. Yuk kita hitung sama-sama. Ada 1, 2. Wah, ternyata kelinci itu melakukan 2 kali lompatan. Jadi hasil dari negatif 6 bagi negatif 3 adalah 2. Wah, kalian udah hebat banget nih. Yuk kita coba soal lagi. Negatif 3 bagi negatif 1. Berapa ya adik-adik? Iya bener banget, hasilnya 3. Nah adik-adik, ini adalah konsep dari pembagian bilangan bulat. Adik-adik bisa langsung catat ya. Oke adik-adik, nggak terasa ya kita sudah membahas mengenai 4 operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan juga animasi yang lucu. Nah, sangat menyenangkan bukan? Kakak harap pelajaran kita hari ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga dapat menambah ilmu yang adik-adik miliki. Kakak harap dengan semua pembahasan kita tadi, adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga ya, agar adik-adik tidak bingung. Nah, kakak juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat salah-salah kata. Oke, akhir kata kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you in the next video. Dadah.